Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan Dr. Kanadi dalam acara kuliah gangguan menstruasi. Menstruasi adalah sebuah fenomena di mana seorang perempuan telah mengeluarkan darah setiap bulannya yang merupakan manifestasi dari adanya hubungan antara otak, indung telur dengan target organ yaitu rahim. Terjadinya menstruasi terjadi karena adanya koneksi antar 4 kompartemen. Kompartemen yang pertama adalah kompartemen alat kelamin yang terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Hal yang krusial adalah alat kelamin bagian dalam di mana terdapat rahim yang di dindingnya akan bertumbuh sebuah lapisan yang disebut sebagai lapisan endometrium. Lapisan endometrium inilah yang dihasilkan dan kemudian diluruhkan apabila tidak terjadi kehamilan sebagai darah menstruasi. Kompartemen yang berikutnya adalah kompartemen indung telur. Kompartemen indung telur ini ada 2 fungsinya, yaitu pertama menumbuhkan sel telur dan yang kedua adalah menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan oleh indung telur ini akan menebalkan dinding rahim dan mempersiapkan dinding rahim untuk kehamilan. Sementara perkembangan sel telur yang terjadi pada indung telur akan memicu produksi hormon tadi. Dan sel telur yang berkembang tadi umumnya akan dihasilkan satu sel telur mata setiap siklusnya yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Perkembangan sel telur di indung telur akan dikendalikan oleh sinyal yang datang dari otak. Pertama adalah sinyal yang berasal dari bagian otak yang disebut sebagai pituitary atau hipofisis. Dari sini, otak akan memicu perkembangan sel telur. Selanjutnya, bagian otak hipofisis ini ternyata tidak berdiri sendiri, tapi ada lagi yang mengendalikan di atasnya, yaitu kompartemen yang keempat, yaitu hipotalamus. Jadi artinya untuk terjadi sebuah menstruasi yang normal, maka harus ada 4 kompartemen yang saling berinteraksi. Kompartemen yang pertama adalah alat kelamin, terdiri dari rahim hingga alat kelamin bagian luar sebagai tempat menghasilkan dinding rahim dan sebagai tempat untuk mengalirnya dinding rahim apabila dinding rahim itu tidak dibutuhkan lagi dan dikeluarkan sebagai darah menstruasi. Lalu yang kedua adalah kompartemen indung telur yang bertanggung jawab untuk menghasilkan hormon dan sel telur. Lalu kompartemen ketiga yaitu hipofisis atau pituitary yang melepaskan hormon penting yang mengendalikan perkembangan sel telur di indung telur, dan yang terakhir adalah kompartemen keempat, hipotalamus yang akan mengendalikan sinyal yang dilepaskan oleh pituitary atau hipofisis. Inilah prinsip dasar dari terjadinya menstruasi pada seorang perempuan. Dengan demikian kita akhiri dulu kuliah singkat ini. Kita bertemu di kuliah singkat Dr. Kanadi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.